Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Pratama, NPM 049 dari metode numerik D. Di sini saya akan menemukan program yang sudah saya buat untuk menghitung atau mencari tepatnya aproksimasi akar dari suatu persamaan linear. Nah, di sini untuk perhitungannya saya menggunakan metode biseksi. Di dalam program ini ada algoritma biseksi di dalamnya. Nah, sebelum saya menjelaskan setiap baris kode yang ada di sini, biseksi.cpp, jadi saya ini menggunakan bahasa C++, saya akan menunjukkan output dari program ini seperti apa. Nah, ini tampilan awal dari output program. Ada ini, program mencari akar metode biseksi. Lalu struktur input persamaan yang saya buat itu seperti ini. Ada koefisien untuk setiap pangkat, lalu ada konstanta di sini. Untuk input dan menyesuaikan hasilnya, mengecek apakah hasil itu benar atau salah, di sini saya ada sebuah persamaan dari ini ya, untuk mengecek apakah program ini benar-benar berjalan dengan baik. Ini persamaannya x kuadrat minus 6x plus 8. Nah, pangkat tertinggi di sini adalah pangkat 2. Jadi pangkat tertinggi diinputkan adalah pangkat 2. Lalu koefisien pertama x pangkat 2 adalah 1 di situ. Lalu koefisien x pangkat 1-nya ada minus 6. Lalu ada 8 untuk konstantanya. Nah, untuk batas bawah di sini adalah 3 untuk batas bawahnya atau nilai A. Ada 6 untuk batas atasnya atau B. Lalu nilai error. Di sini program ini menggunakan input nilai error untuk membatasi jumlah iterasi atau mendapatkan aproksimasi akar yang diinginkan berdasarkan nilai errornya. Dan di sini nilai errornya adalah 0,0005. Nah, di sini ini akan didapatkan jumlah iterasi sampai 13 iterasi, dan aproksimasi akar yang didapatkan adalah 4,00012. Nah, dan ini adalah nilai error terakhir kalinya, kurang dari 0,0005. Apakah ini hasilnya cocok dengan studi kasus tadi? Jawabannya benar. Aproksimasi akar adalah 4,0012. Jadi menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya bagaimana untuk pangkat 3? Apakah bisa? Untuk kasusnya, saya menggunakan bantuan dari kalkulator online bisection method. Di sini ada kode sansar.com. Dan ini adalah kasus yang sudah saya buat untuk mengecek apakah program yang saya buat itu berjalan dengan baik apa enggak. Di sini ada X. Oke. Ada X pangkat 3, pangkat tertinggi adalah 3, lalu koefisiennya adalah 1, lalu minus 2, minus 10, 8. Nah, batas bawahnya ada 0 sama batas atasnya. Oh, bukan, batas bawahnya ada minus 3 dan batas atasnya ada 6. Minus 3 ada 6. Dan error yang saya inginkan adalah 0. Ini. Nah, ini. Maka akan tampil seperti ini sampai iterasi 54 dengan nilai error 0. Didapatkan aproksimasi akar 4. Apakah ini sesuai dengan kalkulator ini? Jawabannya sesuai. Jadi aproksimasi akar yang didapatkan adalah 4 dan nilai errornya sama 0 di sini ya. Jadi program berjalan dengan baik. Lalu bagaimana jika batas atas dan batas bawah yang didapatkan itu tidak sesuai dengan teori pada biseksi, di mana kalau FA dikali FB itu lebih dari 0, maka metode biseksi tidak akan bisa dijalankan. Bagaimana jika kejadiannya seperti itu? Jadi misalkan ini 2 ya. Nah,
Di sini tertulis tidak bisa karena memang tidak sesuai dengan teori pada metode biseksi. Apakah program yang saya buat akan menimbulkan hal yang sama? Koefisiennya adalah 1, lalu 10, lalu 10, dan batas bawahnya 2, batas atasnya 10. Nilai error yang diinginkan 0. Nah, maka program tidak akan dijalankan. Proses dibatalkan nanti tidak memasukkan batas atas dan batas bawah dengan benar sesuai teori. Ya karena FA kali FB itu nilainya lebih dari 0, jadi tidak sesuai. Bagaimana jika ini minus 2? Maka akan menghasilkan nilai yang dapat diperhitungkan. Didapatkan root atau akar minus 1,12 sekian. Apakah sesuai pada program yang kita buat? Angkat 2, 1, 10, 10, minus 2, lalu 10. Error yang diinginkan 0. Nah, hasilnya sesuai ya. Akarnya, aproksimasi akar didapatkan minus 1,12 sekian. Sama seperti ini. 12 sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap baris kode yang berada dalam program ini. Pertama, saya import library-library yang diperlukan. Ada Windows, .h, dan Math. Windows digunakan untuk membuat konsol lebih bersih, dan Math digunakan untuk menghitung nilai error dengan fungsi tertentu. Lalu pada main, di sini menggunakan Windows. Lalu setiap variabel yang saya gunakan di sini sebagian besar menggunakan tipe data double karena nilai koma itu bisa sangat banyak. Jadi saya gunakan double. Lalu untuk integer i saya gunakan untuk menampilkan sudah berapa kali iterasi itu dilakukan. Lalu ini keterangan. Nah, di sini adalah input persamaannya. N adalah pangkat tertinggi. Lalu setiap koefisien itu menggunakan for looping berdasarkan variabel dari n. Koefisien pertama pada pangkat tertinggi, lalu pangkat terendah setelahnya, pangkat terendah setelahnya sampai pangkat paling rendah n, paling rendah. Lalu memasukkan c adalah konstanta di sini. Untuk input batas bawah dan batas atas, saya gunakan variabel b bawah dan b atas. Lalu input nilai error, di sini ada variabel input nilai error. Untuk menghitung persamaannya, saya membuat fungsi dengan nama func dan argumen 4 variabel seperti ini. X adalah argumen dari parameter X, dan N, K, C ini adalah argumen dari variabel input persamaannya tadi. Karena persamaan ini perhitungannya bersifat otomatis, jadi menggunakan for looping di sini untuk berjalan dinamis. Pertama ada double inisialisasi dengan 0 sum dan sum 2. Untuk for looping paling luar ini digunakan untuk menghitung koefisien untuk dikalikan dengan pangkatnya. Jadi pertama ada koefisien pertama indeks ke 0, lalu for looping paling dalam dijalankan untuk mengkalikan setiap pangkat pada variabel x-nya. Kalau x pangkat 3, berarti x-nya kalikan sebanyak 3 kali, dimasukkan dalam variabel sum, dan sum 2 itu digunakan untuk menampung seluruh perhitungannya setiap looping. Dan nilainya ini tidak akan digunakan untuk perhitungan karena ini digunakan untuk hanya menyimpan nilai akhir yang nantinya di return. Lalu di akhir proses ini, setelah semua koefisien dan juga setiap pangkat dari variabel x diperhitungkan semuanya, baru ditambahkan dengan konstanta. Setelah itu direturn lah, sehingga menghasilkan nilai sum 2 hasil dari perhitungan persamaan yang diinputkan. Lanjut pada main proses atau proses utamanya. Setelah menginputkan nilai error, akan dicek apakah batas bawah dan batas atas hasil perhitungan melalui persamaan function ini menggunakan function batas bawah dengan parameter 4 variabel seperti ini. Jika FA kali FB itu lebih dari 0,
maka jelas proses itu tidak akan berjalan karena tidak sesuai dengan teori biseksi. Jika tidak, ini juga akan mengecek apakah FA itu sama dengan 0 atau FB sama dengan 0. Karena jika di antara mereka ada yang sama dengan 0, maka ya pasti itu sudah merupakan akar. Salah satu batas bawah dan batas atas nilainya itu adalah akar. Di sini menggunakan ternary operator. Jika FA itu sama dengan 0, maka akar itu adalah batas atas atau A. Jika tidak, maka akar itu adalah batas bawah. Lalu program berhenti menggunakan derivatif 0. Ini jika kondisi ini benar ya. Lalu jika tidak, maka proses biseksi jalan mulai sini. Ini ada keterangan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Lalu ada double MC. MC ini digunakan untuk menyimpan nilai error sebelumnya untuk diperhitungkan nanti mendapatkan nilai error. MC sama dengan PC untuk mendapatkan nilai error pertama kali yaitu 1, dan BC adalah nilai C. Di sini adalah nilai C, yaitu nilai tengah dari A dan B, batas bawah dan batas atas. Bagi 2 untuk mencari nilai tengahnya. Lalu Cout di sini. Cout di sini untuk menampilkan sini iterasi keberapa, lalu batas bawah, batas atas, FA, F batas bawah atau FB, F batas atas, lalu BC, juga FC, FBC ya di sini. Nah, di sini saya menggunakan do while untuk membuatnya berulang iterasinya sampai didapatkan nilai error yang pas, yang sesuai, yang keluar dari kondisi ini. Jadi nilai error lebih dari input error. Kalau dia masih lebih dari, maka proses masih berjalan. Kalau dia sudah kurang dari, maka proses berhenti dan didapatkan aproksimasi akar. Oke, lanjut di sini ada if untuk mengecek. Ini sudah masuk pada teori biseksinya. Apakah FC atau FBC di sini sama dengan 0? Jika FC itu sama dengan 0, maka akar persamaan adalah C. Ya, ini sudah jelas ya, kalau C itu sama dengan 0, maka C itu adalah akar, aproksimasi akarnya. Lalu jika tidak, dia akan mengecek apakah FA kali FB itu lebih dari 0. Jadi apakah FA sama FC itu sama tanda. Jika dia sama tanda atau lebih dari 0, maka FA atau F bawah itu sama dengan BC atau C. Jika tidak, maka berarti FA sama FC itu beda tanda, yang berarti FB atau B di sini bukan FB. Berarti B di sini sama dengan C. Jadi B itu mengambil nilai dari C. Lalu di sini ada perhitungan untuk error, di mana menggunakan fungsi fabs di sini merupakan fungsi dari library math untuk membuat nilai perhitungan di dalam functionnya itu menjadi absolut. Jadi BC min MC disimpan pada variabel error dan itu pasti bernilai absolut. Jika I sama dengan 1, nah I itu adalah proses pertama ya. Tadi jika I sama dengan 1, maka errornya belum muncul ya, nilai errornya karena pertama kali nilai BC. Nah, jika tidak, maka dia akan menampilkan variabel error. Itu semua berjalan terus sampai kondisi ini salah ya. Jadi kalau sampai kondisi errornya kurang dari input error dan aproksimasi akar didapatkan. Begitulah demo program yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.